Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Ayas Rahmadani, NIM 2121111046, Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan peta konsep saya tentang dalalah wadihah dan dalalah ghairu wadihah. Saya akan menjelaskan materi dalalah baik dari pengertian dalalah, macam-macam dalalah, dan beserta contohnya. Pengertian dalalah. Yang pertama, secara bahasa, dalalah berasal dari bahasa Arab yaitu dalalah, dalalatun, dan dalalatan, yang merupakan bentuk masdar dari dola yadulu yang artinya menunjukkan atau penunjuk. Yang kedua, secara istilah, dalalah adalah penunjukan suatu lafal nas atau teks kepada pengertian yang mudah untuk dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas atau teks tersebut. Berikutnya ada macam-macam dalalah. Macam-macam dalalah ini terbagi menjadi dua, yaitu dalalah wadihah dan dalalah ghairu wadihah. Pertama yang akan kita bahas adalah dalalah wadihah atau dalalah yang menunjukkan secara jelas lafaznya. Dalalah wadihah ini terbagi menjadi 4, yaitu zahir, nas, mufassar, dan muhkam. Tingkatan yang paling jelas adalah muhkam dan tingkatan yang paling rendah adalah zahir. Yang pertama, zahir. Zahir adalah suatu lafaz yang bisa dipahami maknanya secara langsung atau lafaz tersebut sudah jelas maknanya. Contohnya dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275 bunyinya wa ahalalahul bai'a wa harama riba. Artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini secara zahir menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Pada lafaz ini tidak membutuhkan kalimat lain karena ayat ini sudah bisa dipahami. Kedudukan lafaz zahir adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafaz itu sendiri sepanjang tidak ada dalil yang mentaksiskan, mentakwilkan, dan menasahkan. Misalnya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275 ditaksiskan dengan jual beli yang ada haramnya. Yang kedua ada nas. Nas adalah suatu lafaz yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks. Nas mempunyai kemungkinan untuk ditaksiskan, ditakwilkan, dan dinasahkan. Contohnya masih seperti zahir tadi, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Secara nas, ayat tadi menegaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda atau tidak sama, karena ayat tadi merupakan bantahan terhadap ucapan orang Yahudi yang disebutkan dalam ayat dalika bi'anahum qalu inamal bai'u mislu riba, yang artinya mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Jual beli tidak sama dengan riba, itu namanya nas. Karena itu, yang dimaksud pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275 pada contoh zahir tadi membantah ucapan orang Yahudi bahwa jual beli sama dengan riba. Yang ketiga ada mufassar. Mufassar adalah suatu lafaz yang menunjukkan hukum dengan jelas dan tegas, sehingga penunjukan itu tidak dapat ditaksiskan atau ditakwilkan, akan tetapi dapat dinasahkan ketika masa Rasulullah. Contohnya terdapat pada firman Allah Quran surat An-Nur ayat 2 yang bunyinya azaniyatu wazani faljidu kulla wahidi minhuma miata jaldati, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya mendapatkan 100 kali dera. Kata miyata tidak bisa diartikan lain, jadi jelas, tegas, dan tidak bisa ditakwilkan dengan yang lain. Karena 100 ya 100, tidak bisa diganti dengan 1000, 10, atau yang lainnya. Jadi, hukum dari mufassar ini adalah wajib mengamalkan sesuai dengan isi lafaznya. Jadi, makna ini tidak mungkin dimaknai dengan makna yang lain. Yang terakhir ada muhkam. Muhkam adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan dalalah yang tegas, jelas, serta qat'i, sehingga tidak bisa ditakwilkan, ditaksiskan, atau dinasahkan. Muhkam memiliki posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat-derajat kejelasan lafaz lainnya. Contoh dari muhkam ini terdapat pada Quran surat Muhammad ayat 19, fa'lamu innahu la ilaha illallah, yang artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah.
Berikutnya ada dalalah ghairu wadihah atau dalalah yang ditunjukkan secara tidak jelas oleh lafaznya. Dalalah ghairu wadihah ini juga terbagi menjadi 4, yaitu ada khafi, muskil, mujmal, dan mutasyabih. Nah, walaupun dalalah ghairu wadihah ini adalah lafal yang tidak jelas, namun di sini juga ada tingkatan yang paling jelas dan tingkatan yang paling rendah. Tingkatan yang paling jelas ini adalah khafi dan tingkatan yang paling rendah adalah mutasyabih. Yang pertama ada khafi. Khafi adalah suatu lafaz yang penunjukannya kepada makna ada kejelasan, namun ketidakjelasan itu muncul ketika menerapkan makna tersebut pada kasus tertentu. Contohnya pada firman Allah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38 yang bunyinya wasarihu wasariqatu fadahu aidiyahuma, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka. Ayat ini memang sudah jelas mengenai sanksi yang akan diterima oleh pencuri. Namun ketidakjelasan akan muncul jika penerapan ayat tersebut untuk pencopet dan penjamret. Yang kedua ada muskil. Muskil adalah suatu lafaz penunjukan yang maknanya memiliki ketidakjelasan, sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat untuk memahami lafaz tersebut. Contohnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 yang bunyinya wal mutalakhatu yatarabasna bi anfusihinna salasata quru, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Menurut ulama Hanafiyah, huru diartikan sebagai masa haid, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, huru diartikan sebagai masa suci. Nah, kalimat ini menjadi tidak jelas dikarenakan memiliki banyak makna yang beragam. Yang ketiga ada mujmal. Mujmal adalah suatu lafal yang mengandung makna secara global. Maksud dan rinciannya tidak dapat dijelaskan jika hanya dengan lafal itu sendiri. Kejelasan tersebut hanya dijelaskan dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya wa aqimu sholata wa atu zakata, artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Bagaimana tentang tata cara sholat dan tata cara berzakat tidak terjelaskan pada ayat ini, sehingga membutuhkan penjelasan dari lafaz yang lain. Yang terakhir ada mutasyabih. Mutasyabih adalah suatu lafal yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya atau tidak ada pula dalil yang menjelaskannya. Contohnya terdapat pada surat Al-Baqarah yaitu alif lam mim, pada surat Yasin Yasin, pada surat Al-A'raf yaitu alif lam mim shad. Nah, pada contoh ketiga-tiganya ini memang tidak ada kejelasan maknanya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurangnya materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.